Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual spesial Go Giver. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita belajar tentang law yang ada di dalam Go Giver dan kita sudah sampai law yang keempat yang disebut dengan law of authenticity. Ya, bagaimana ini punya pengaruhnya dalam meningkatkan kualitas hidup kita, mari kita langsung pelajarin ya. Saya siapkan pulpennya tanpa berpanjang lebar lagi. Kita langsung masuk ke materi. The biggest and the most valuable gift you can offer is yourself. Ya, hadiah yang paling berharga dan paling besar, ya hadiah yang paling berharga dan paling besar itu adalah hadiah dari berupa diri Anda sendiri. Jadi kalau kita lihat hadiah yang bisa Anda tawarkan pada orang lain, ya hadiah paling punya value, ya hadiah yang punya value dan hadiah yang paling besar yang bisa Anda tawarkan pada orang lain adalah bagaimana Anda menawarkan diri Anda sendiri. Itu adalah isi law-nya, ya. Ini adalah isi law-nya, Anda boleh catat, teman-teman, ini penting sekali, Anda boleh catat. Ya, kalau Anda tidak mau catat, Anda sudah punya print PDF-nya, saya yakin itu. Mari kita baca penjelasannya. Maksudnya tuh bagaimana maksudnya? Ya, kita baca penjelasannya. Nah, di sini. Every human being craves genuine connection and relationship. Hence, the best gift you can offer someone is your authenticity. Simply by being yourself rather than pretending to be someone else. No amount of manipulation skills or techniques can be as effective or valuable as your authenticity and sincerity. Setiap orang itu sebenarnya mempunyai sebuah hubungan atau persahabatan yang genuine. Genuine itu yang alami ya, yang cuman seperti ada. Jadi artinya kalau misalkan saya pakai diri saya sendiri, hanya ada satu Irwan ya di dunia ini yang kayak saya. Ada orang lain namanya sama Irwan, tapi Irwan yang kayak saya ini cuma satu. Itu disebut dengan genuine. Jadi kalau Anda tahu bahwa pencipta kita tuh menciptakan kita cuma satu di dunia. Nggak, nggak ada duanya. Ya, jadi karena itu kita harus menunjukkan keaslian, ya, keunikan, keotentikan kita. Disebut dengan otentik itu genuine, keaslian atau apa ya? Sifat asli kita ya. Di mana yang tidak ada duanya itulah yang harus kita tunjukkan dalam kita membangun sebuah koneksi atau persahabatan dengan orang lain. Ya, tunjukkan itu. Ya, dan kalau kita lihat pemberian terbaik yang bisa Anda tawarkan pada seseorang adalah autentikmu. Ya, itu tadi satu hal yang tidak ada duanya. Ya, keotentikanmu, keaslianmu, ya, yang tidak ada duanya. Apa maksudnya? Sederhana aja, dengan kamu menjadi dirimu sendiri daripada Anda berusaha untuk menjadi orang lain. Ya, jadi artinya kita tuh bersahabatlah yang tulus. Tulus ya, mungkin ini lebih benar, lebih tepatnya tuh tulus, genuine. Apa adanya. Nggak usah berpura-pura, sok sopan, sok baik hati, sok ramah misalkan. Itu kurang dihargai daripada seperti itu, lebih baik kita bersahabat dengan apa adanya. Ya, contoh seperti saya membuat video ini dengan apa adanya, tidak ada edit, tidak ada cut. Kalau salah ngomong ya mohon dimaafkan, yang bisa terjadi otomatis kepelintir ngomong, mungkin pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia saya jelek, mungkin bahasa Inggris saya logat Madura, pronunciation saya salah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, tapi paling tidak saya menunjukkan kepada teman-teman semua di sini bahwa saya adalah otentik. Ya beginilah saya. Saya nggak usah pura-pura, misalkan membaca bahasa Inggrisnya pakai logat British misalkan. Meskipun saya tinggal di Amerika, saya tidak sok gaya menggunakan bahasa Inggrisnya pakai logat New York misalkan. Nggak begitu. Apa adanya aja, seperti dirinya saya. Karena saya menganggap teman-teman semua di sini adalah teman-teman saya. Sehingga sekarang saya tidak perlu berpura-pura sok sopan, sok jaim, apalagi sok berwibawa misalkan, sok cool. Nggak mau seperti itu. Udah, apa adanya aja.
Biarin orang lain ngomong, kok gini, kok gitu. Semua orang ada plus minus, betul? Ya. Dan ketika kita bersahabat dengan orang yang tulus, maka seorang sahabat yang tulus itu baik si A maupun si B, ya persahabatan antara si A dan si B, semuanya saling menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, semuanya plus minus. Kita nggak bisa menjadi orang yang sempurna. Itu sempurna kata poinnya. Ya, ketika saya menjelaskan video ini, saya berusaha seotentik mungkin. Saya tidak mengada-ngada, saya tidak punya materi yang cuma asal baca, saya juga tidak punya plan apapun. Apapun yang muncul di pikiran saya munculkan dan seotentik mungkin. Ya, itulah pemberian yang terbaik. Ya betul, itu ada pemberian yang terbaik saya yang bisa berikan pada diri Anda, pada semuanya teman-teman di sini, yaitu sambil saya memberikan materi, saya tidak lupa untuk menjadi diri saya sendiri. Ya beginilah saya. Ya, mungkin di luar sana ada yang mengkritik, kok gini Pak, kok gitu Pak, kenapa Bapak tidak tunjukkan wajah? Kenapa kok logatnya jelek? Itu kalimatnya kurang bagus misalkan. Itu bahasa Inggrisnya kok pakai bahasa Madura misalkan. Ya. Eh, kok ngomongnya gini, kepleset ini. Orang boleh mengkritik apapun, sekali lagi, ya pasti akan ada, kalau Anda mau cari dari video ini, pasti akan ada sisi negatifnya. Ya, tetapi kalau Anda mau cari juga ada sisi positifnya. Dan ketika perpaduan negatif dan positif, inilah yang kita sebut sebagai otentik. Ya, seorang sahabat sejati nggak akan melihat dari sisi negatifnya terus. Ya, jadi kalau ada orang misalkan mengkritik terus, kok gini, kok gitu, salah ngomong, kok ya, ya, ya itu bukan sahabat sejati. Ya, Anda sendiri sekarang punya konten nggak? Ya gampang sederhana. Anda sendiri layak dicontoh nggak? Atau jangan-jangan Anda cuma sekedar mengkritik aja? Ya, mengkritik jauh lebih mudah. Coba Anda bicara dong. Tunjukkan hasil karya Anda. Nah, sekali lagi ya, itu ada arti dari otentik. Kalau kita menjadi diri kita sendiri, kalau kita punya teman, kemudian kita berhubungan dengan siapapun, dan kita bisa menjadi diri kita sendiri, maka semuanya akan jadi enak pada siapapun. Ya, tapi kalau dari awal Anda sudah jaga jarak, sudah sok jaim, sok cool, ya sudah merasa dirinya hebat, songong lagi, ya ngapain gitu? Atau saya mau berpura-pura seperti Tung Desem Waringin misalkan. Oh, apa kabar? Dahsyat. Orang kan melihat, ih kamu kok niru-niru orang ya. Karena Pak Tung tidak niru siapapun, saya niru Pak Tung kan kelihatan sekali. Kamu tidak menjadi dirimu sendiri. Dan orang yang tidak menjadi diri sendiri itu bisa dikatakan juga orang itu tidak tulus. Ya, tidak tulus. Dan itu kelihatan. Nah, dalam law of authenticity ini kita diharapkan untuk menjadi diri sendiri. Sudahlah, apa adanya. Ya diri saya ya begini. Ya kalau saya ketemu orang, misalkan saya nggak suka pakai baju formal-formal. Saya nggak suka pakai baju, wah ketemu harus pakai jas, pakai supaya kelihatan kaya, supaya kelihatan hebat. Ya, saya harus pakai jam tangan mahal, harus pakai apa perhiasan, harus pakai kalung mahal, pakai cincin mahal. Ya, orang lain yang mau seperti itu boleh, bukan berarti mereka salah, enggak. Tapi itu bukan gue banget gitu loh. Ya, kenapa saya harus berpura-pura supaya saya kelihatan kaya, lalu kemudian, wah saya harus naik BMW, harus pamer-pamer kekayaan, harus tunjukkan rumah saya, tunjukkan, ngapain? Ya kalau memang itu ada karakter Anda, mainkan itu, bukan berarti mereka salah, enggak. Cuman itu tidak sesuai dengan karakter saya. Dan masing-masing orang punya level genuine-nya sendiri, paham? Ya, paham ya? Setiap orang tuh berbeda. Kita nggak boleh menghakimi orang yang misalkan suka pamer kekayaan. Nggak boleh menghakimi. Siapa tahu memang itu karakternya dia yang ingin dia bangun. Boleh-boleh aja kan? Bebas-bebas. Semua orang punya karakternya masing-masing. Saya punya teman, ada teman saya itu perfeksionis. Dia nggak pernah mau keluar misalkan pakai baju sembarangan, pakai pakai sepatu sembarangan misalkan. Ya, mungkin penampilannya harus parfumnya harus wangi, harus kelihatan rapi, mobilnya harus bagus, rambutnya harus klimis ya. Boleh-boleh aja. Itu kan menunjukkan genuine-nya dia. Betul? Tapi yang nggak boleh adalah bagaimana kalau dia itu berpura-pura seperti itu supaya mengambil tujuan tertentu. Itu namanya politik. Kalau politik kan berpura-pura. Ya, seolah-olah saya baik padahal saya jahat gitu. Ya, jadi persahabatan seperti itu atau hubungan yang seperti itu tuh nggak enak. Lebih baik kita ngomong apa adanya. Ya udah, memang beginilah saya. Ya, saya ya memang seperti ini. Ya, itu yang dimaksud oleh law authenticity. Anda berhubungan dengan siapapun, udahlah apa adanya. Termasuk juga dengan klien, termasuk juga dengan konsumen Anda misalkan, termasuk juga dengan bos Anda. Udahlah, nggak ada yang kita tutup-tutupin, kita apa adanya. Kalau saya bisa ngomong bisa, kalau saya nggak bisa, ya apa adanya. Ya beginilah saya. Nah, maka hidup akan jadi lebih ringan, lebih enak daripada kita berpura-pura.
hanya demi menyenangkan orang lain. Nah ini, kata berpura-pura inilah yang akan menjadi problem karena kebanyakan orang itu suka atau senang karena dia tidak suka dengan dirinya sendiri. Dia ingin menjadi orang lain. Ya, jadi orang lain sehingga karakter orang itu menempel di dalam dirinya sehingga dia sendiri tidak punya karakter. Orang lain melihat ini kan karakternya si A, ini kan karakternya si B. Lah kamu sendiri karakternya apa? Nggak ada. Nggak ada genuine yang ditawarkan. Maka itu justru akan berbalik menjadi sebuah apa ya? Berbalik menjadi sebuah ini benar Pak. Ya, jangan-jangan orang yang tidak tulus pada saya. Berbalik menjadi sebuah kecurigaan. Ya, lanjutkan ya. Tidak ada, perhatikan di sini ya. Tidak ada eh, apa manipulasi ya skill untuk manipulasi atau teknik yang bisa seefektif dan sepunya nilai ya se-valuable yang seefektif dan seberharga level otentik dan kejujuranmu dan apa adamu ya otentik dan kejujuran. Perhatikan ya, ini penting banget teman-teman, ini penting sekali. Anda ini kalau saya bilang ini boleh harus catat. Ya, tidak ada level dari manipulasi skill atau teknik yang bisa seefektif atau seberharga ke autentikan kamu dan kejujuran kamu. Ya, ini yang saya suka banget. Saya terapkan betul dalam video saya. Kalau Anda suka lihat video saya, Anda lihat video saya, ya udah apa adanya lah. Nggak usah nunggu sempurna dulu, nggak usah diedit-edit dulu. Nggak, ya kalau saya nggak suka lihat muka, ya sudah itu karakter saya. Jangan paksakan saya kelihatan wajah. Ya saya nggak suka kelihatan wajah, karena bagi saya, buat apa kamu lihat wajah saya? Yang penting materi saya bisa tersampaikan, that's it, udah cukup. Tujuan saya adalah menyampaikan materi, membuat Anda jadi paham. Itu tujuan saya, bukan membuat Anda ingat wajah saya. Bukan. Oke? Ya, paham ya? Jadi ya sudah, cara saya menyampaikan seperti ini, ya udah apa adanya. Kadang-kadang kepleset ngomong, ya kadang-kadang salah pengucapan, kadang-kadang salah literatur, salah sumber, seperti yang nanti kita lihat ke bawah. Saya akan tunjukkan, saya akui, saya salah memberikan contoh ya pada law yang kedua, pada law yang pertama, saya salah berikan contoh ya cerita tentang real estate yang ketika dia udah putus asa lalu kemudian ternyata malah dapat klien, itu ternyata contoh yang ada di dalam law nomor 4. Ya udah ya karena itu kalau Anda mau tahu secara detail bagaimana ceritanya, baca bukunya. Bukunya dibaca. Ada kok PDF-nya, ada banyak. Ya, kita lanjut. To learn about law number 4, Pindar brought Joe to a symposium by Deborah Davenport, the city top realtor in residential and commercial market. Untuk mempelajari lebih dalam tentang law nomor 4 ini, Pindar, yang masih ingat ya, Pindar adalah gurunya, membawa Joe, ini Joe ada ceritanya, tokoh utamanya ya, untuk menuju ke sebuah simposium bertemu dengan orang namanya Deborah Davenport. Deborah adalah seorang top broker ya, realtor nih broker rumah. Ya, broker rumah seperti Era gitu ya di Indonesia, sama mirip-mirip lah ya. Dan ini spesialis brokernya adalah broker di bidang residensial dan komersial. Ya, jadi broker rumah dan juga broker yang komersial. Jadi broker komersial itu adalah broker yang ngurusin tentang misalkan perusahaan lagi mau cari tempat, ya dia mau leasing tempat untuk buka toko, ya atau dia lagi mau cari gudang, itu namanya broker komersial. Ya, bisa pegang dua broker ini sangat luar biasa karena ini license yang berbeda. Sekedar informasi aja ya. Jadi ini ada dua license yang berbeda, satu komersial, satu lagi residensial. Biasanya orang akan memulai di residensial dulu, broker rumah dulu, setelah itu dia naik kelas menuju broker komersial. Jadi Deborah Davenport ini bisa punya keduanya. Wah, ini berarti benar-benar top. Ya, perhatikan ceritanya. Kita belajar dari Deborah nih ya. Jadi ceritanya sekarang diajak bertemu dengan Deborah. Perhatikan di sini. During the symposium, Deborah shared how she suffered from low esteem after her husband left her. She was unable to get a job and failed to make progress in real estate despite learning all sorts of sales and closing techniques. Selama simposium, ya ini mungkin semacam pertemuan gitu ya, Deborah menunjukkan kepada Joe ya bagaimana bercerita bahwa sebenarnya dia itu sempat mengalami rasa tidak pede ya.
low self-esteem itu dia tidak pede dengan dirinya sendiri sejak ditinggal oleh suaminya. Dia tidak mampu untuk bisa mendapatkan pekerjaan, ya, dan kemudian kalaupun sudah melamar di perusahaan real estate, dia pun juga gagal untuk membuat kemajuan, ya, meskipun sudah belajar segala macam teknik sales dan closing, ya, sudah belajar, tidak pernah pecah telur, ya, karena punya problem dengan low self esteem. Ironically, she made her first breakthrough when she wasn't trying to close a sale. That was when she realized that the biggest value she could offer was to be authentic and sincerely connect with the people around her. Achieving success involves 90% people skills and only 10% technical skills. Ya, secara ironisnya, ya, justru dia mencapai atau menembus sales pertamanya justru ketika dia sedang tidak mau closing sales. Nah, ini saya tambahin dulu ya, kalau di bukunya ini seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, dia nih sebenarnya si Debra ini udah putus asa. Dia berkali-kali bawa orang showing, ya, bawa orang untuk lihat rumah, dijemput, dikasih traktir makan, tapi nggak pernah ada goal. Ya, sudah nganterin mereka lihat rumah dan segala macam, nggak pernah ada goal. Kenapa ya? Ada apa yang kurang ya? Ya, sampai suatu saat dia bertemu dengan kliennya dia yang terakhir, dia berpikir ini udah klien kita yang terakhir, udahlah habis gini saya nggak mau lagi kerja real estate, saya rasa real estate bukan pekerjaan yang pas buat saya. Lalu kemudian dia udah nothing tulus lah. Ya, nothing tulus untuk pertama kalinya dia berubah menjadi dirinya sendiri. Ya, ini ketika dia mulai menyadarin bahwa sebenarnya value yang terbesar yang bisa tawarkan adalah bagaimana ketika dia berubah jadi dirinya sendiri dan kemudian mulai terkoneksi dengan orang sekitarnya dia. Nah, kalau Anda tahu bahwa biasanya kalau ikut di company besar akan ada selalu sales ya, ada pelatihan-pelatihan closingnya bagaimana, cara marketingnya bagaimana. Dan biasanya mereka ini kita diajarkan untuk meniru orang yang sukses. Ya, contoh misalkan Pak Irwan sukses di bidang real estate, maka mereka berpikir kalau meniru Pak Irwan, maka kamu akan ketularan suksesnya Pak Irwan. Ya. Nah, yang ditiru bukan cuman tekniknya, tapi sampai semuanya. Caranya Pak Irwan berjalan, caranya Pak Irwan ngomong, caranya Pak Irwan berdiri, semuanya ditiru 1%. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Anda yang meniru itu tidak bisa menjadi dirinya sendiri, kehilangan otentiknya. Dan ketika Anda kehilangan otentiknya, maka orang akan menyadari itu. Menyadari itu, ya. Saya ambil contoh, ya, ini saya kasih contoh. Ada sebuah saluran YouTube yang bercerita tentang otomotif, ya. Saya nggak nyebutin nama ya, karena ini kelas umum, jadi saya nggak nyebutin nama. Ya, saya suka sekali dengan satu orang si A, ya, dia adalah seorang apa ya? Ya, seorang pengamat otomotif ya, ahli otomotif di bidang otomotifnya. Dia suka merekomendasi mobil-mobil. Selain bekerja di perusahaan itu, dia juga punya YouTube-nya versinya dia sendiri. Ya. Nah, anggaplah kita sebut perusahaannya itu adalah XXX gitu ya. Perusahaan ini. Saya suka sekali melihat konten-kontennya, terutama kalau A yang lagi mereview ya. Jadi A ini reviewer. Saya suka sekali ketika dia, karena pengetahuan si A ini sangat-sangat luas ya tentang dunia mobil, ditambah lagi dia ini memang orangnya otomotif sudah sejak lama. Cara penyampaiannya dia cukup bagus. Nah, di dalam XXX ini ada juga reporter B, C, D, E, F yang menurut saya mereka ini juga tidak kalah bagus pengetahuannya. Ya, tapi sayangnya perusahaan ini membuat sebuah kebijakan bahwa semuanya harus mencontoh si A. Karena si A ini dianggap lebih senior, si A ini agak lebih sukses, dan setiap kali si A ini bikin video, si A ini view-nya banyak. Ya, sehingga B tidak menjadi dirinya sendiri, caranya B ngomong persis kayak A. Ya, cara menyampaikannya persis kayak A, urutannya persis kayak A. C juga begitu, D juga begitu, E juga begitu, F juga begitu. Akibatnya apa? Akibatnya setiap kali B, C, D, E, F ini memberikan reviewnya, orang akan selalu berkomentar, kok kamu jelek banget sih?
Mobilnya bagus, reviewnya bagus, tapi aduh cara penyampaian kamu kok begitu. Orang melihat, kenapa? Karena kamu sudah tidak lagi menjadi otentik. Banyak orang yang memberikan perhatian, ayo nih kamu jadilah dirimu sendiri. Lepaslah dari bayang-bayang A. Biarkan A menjadi dirinya sendiri. Tapi ini seringkali susah. Apalagi kalau Anda sekarang ikut belajar motivasi, Anda diajarkan untuk cari jalur pintas untuk menjadi sukses. Tinggal meniru, amati tiru, amati tiru. Jangan lupa modifikasi. Betul. Ya, ketika Anda berusaha jadi orang lain seperti ini, Anda sudah tidak lagi otentik, maka orang bisa melihat itu dan orang menjadi tidak suka. Orang akan menghindar, apaan sih ini? Padahal materinya cukup bagus. Ya, inilah yang kemudian dipakai juga oleh si Debra ketika dia belajar niru orang. Ya, mungkin disuruh sama perusahaannya, gini loh caranya ngomong, gini loh caranya ketemu orang. Maka si Debra ini menjadi orang lain. Dan terbukti dia tidak sukses karena orang melihat, kamu nggak otentik ya. Itu bisa terbaca dari bahasa tubuhnya. Nah, sehingga si Debra udah putus asa, udahlah, gue menjadi diri saya sendiri. Ternyata ketika dia menjadi diri sendiri, dia bisa luas berbicara, dia bisa luas menyampaikan apapun yang ada dalam pikirannya dia tanpa ada batasan. Dan ternyata apa yang terjadi? Justru malah ketika dia menjadi dirinya sendiri, justru itulah yang menjadi momen suksesnya dia. Ya, dan memang seperti itulah Anda terkoneksi dengan banyak orang. Dengan siapapun, jadilah otentik, jadilah diri Anda sendiri. Jangan pernah berpikir untuk menjadi orang lain, seberapapun hebatnya orang lain itu. Belajar sama orang lain, boleh. Tapi jangan pernah berusaha untuk jadi orang lain. Jadilah diri Anda sendiri. Ya, perhatikan, menerima sukses melibatkan, perhatikan di sini 90% skill bagaimana memahami orang. Dan hanya 10% belajar tentang suatu teknis. Jadi kalau Anda mendewa-dewakan ilmu menjual Anda, biasanya Anda cuma jadi teori. Ya, begitu Anda praktek, Anda akan bingung sendiri. Contoh, ngangkat telepon, bahasa orang baca teks dengan orang yang spontan ngomong, pasti akan sangat berbeda. Kalau Anda baca teks, kelihatan ini saya ngomong sama robot apa gimana? Ya, kan kelihatan. Ya, jadi perhatikan, Anda jangan terlalu fokus ke sini. Bukan berarti ini nggak penting ya, ini penting. Tapi pastikan Anda juga fokus yang paling besar adalah bagaimana Anda bisa memahami orang. Nah, bagaimana bisa memahami orang? Ya selain Anda menjadi pendengar yang baik, Anda benar-benar memberikan yang terbaik buat orang lain, Anda pun juga harus menjadi otentik. Otentik. Ya, jadi rule otentik ini adalah sangat-sangat penting. Kita lanjutkan. While Joe found the laws and the lesson to be intriguing, he was no closer to meeting his quarterly target and wondered if he was wasting his time. Back in his office, he bumped into Gus, the top performer in his company, and the two men have a brief chat. Joe shared openly about his encounter with Pindar and the go-givers, as well as his worries about his quarterly targets. He was surprised to realize that Gus was the very person who had connected several of the go-givers and many years ago, and that Gus had been applied the 5 laws to achieve his massive success. Ketika Joe mengetahui ini dan kemudian mempelajari ini, lalu kemudian dia mulai agak kekhawatiran bahwa sekarang saya juga tidak memenuhi targetnya dia. Target quarterly per 3 bulan target saya tidak memenuhi. Kemudian mulai berpikir kenapa ya, ini selama ini dia cuma buang waktu. Ya, lalu kemudian dia kembali lagi ke office, ya kembali lagi pulang setelah belajar dari Debra ini, dia kembali ke office, lalu kemudian dia bertemu dengan Gus. Gus adalah seorang top performer, orang yang sukses dalam perusahaannya dia. Lalu kemudian kedua orang ini terlibat pembicaraan. Lalu kemudian Joe menceritakan ya secara terbuka, perhatikan ya, menceritakan secara terbuka, otentik kan ya, tentang bagaimana dia bertemu dengan Pindar dan kemudian belajar tentang go-giver dan bagaimana juga tentang ketakutannya dia targetnya tidak tercapai. Ya, lalu kemudian dia kaget juga ketika menyadari bahwa ternyata Gus, karena yang sukses ini, ya, ternyata ini juga sudah secara tidak langsung mempraktekkan go-giver sudah sejak
beberapa tahun yang lalu. Dan ternyata Gus ini juga sudah menerapkan kelima hukum yang ada dalam Go Giver ini untuk mencapai massive suksesnya. Sukses yang sangat luar biasanya. Ya, jadi orang sukses ternyata justru menerapkan ilmunya dalam Go Giver ini. Ya, salah satu ilmunya adalah dengan cara menjadi otentik, yaitu sesuai dengan rule yang keempat. Ya, terakhir kita lihat dari Debra, you want people skills, then be a person. It's called authenticity. Nah, perhatikan di sini ya. Ini berhubungan dengan ini. Ya, jadi kalau Anda mengatakan, ingat ya dikatakan ya, untuk mencapai sukses yang diperlukan adalah 90% people skills. 10% technical skill. Technical skill Anda bisa belajar pada siapapun. Lalu bagaimana dengan people skills? Ini jawabannya di sini. Debra menjelaskan. Kamu ingin tahu apa artinya people skills? Adalah then be a person. Jadilah manusia, jadilah orang. Ya, atau kalau kita boleh singkat, yang jadilah orang yang otentik. Jadilah dirimu sendiri. Jangan pernah meniru siapapun. Jadilah dirimu sendiri. Belajar sama orang lain boleh? Boleh. Tapi tidak perlu Anda harus belajar sampai menjadi fotokopi dari orang itu. Oke? Ya, kesimpulannya, rule yang keempat ini adalah, perhatikan rumus isinya adalah, the biggest and the most valuable gift you can offer is yourself. Hadiah yang paling berharga dan paling besar yang bisa Anda berikan pada orang lain adalah diri Anda sendiri. Yang bisa Anda tawarkan pada orang lain adalah diri Anda sendiri. Every human being crafts real connections with others. The best gift you can offer someone is your authenticity. Setiap orang itu pasti akan menjalin relasi dengan orang lain, dan pemberian terbaik Anda adalah dengan cara Anda menjadi diri Anda sendiri, menjadi otentik, menjadi diri Anda sendiri. Nah, kalimat yang terpenting lagi, success is about 90% people skills and only 10% technical skill. Be who you are is the more valuable and effective than any sales, closing, or manipulation technique you can learn. Ya, sukses, selalu ingat ya, sukses itu sebenarnya bergantung dari 90% bagaimana Anda bisa memahami orang atau people skill yang berkaitan dengan manusia, dan hanya 10% skill yang berkaitan dengan teknis. Ya, jadilah seperti dirimu sendiri. Ini jauh lebih berharga, jauh lebih efektif daripada penjualan atau closing atau manipulasi apapun yang bisa Anda pelajari. Menarik? Ya, itu aja teman-teman yang bisa saya sharingkan dalam law yang keempat ini. Semoga bisa dapat pembelajarannya. Jangan lupa Anda untuk mencatat. Ya, besok pagi saya akan lanjutkan pembahasan kita dengan law yang terakhir, yaitu law of receptivity. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi besok pagi. Thank you. I love you all. Bye.